perintah Uthman bin Affan ni macam mana dikarim? Kita pakai ke tak pakai? Pakai ya? Pakai. Bersabda Nabi, riwayat Abu Musa al-Asy'ari tadi, sesungguhnya bagi orang beriman dibangunkan Allah di surga tempat tinggal daripada permata. Bahan baku rumah orang beriman pada hadis ini disebut Nabi, batu batanya permata, lu'lu'. Besar rumahnya tuluha sittuna milan, 70 mil. 70 mil. Ada yang senyum-senyum. Wih, kalau macam tu besar rumah, takutlah saya di dalamnya, besar sangat. Tunggu dulu. Fiha ahluna yutawafu alaihim fala yara ba'duhum ba'd. Di semua sudut, di semua penjuru rumah itu banyak pelayan. Tiada kosong rumah, banyak yang bertugas membantu melayan, menyempurnakan daripada malaikat-malaikat. Hadis Bukhari Muslim. Baik, Bapak Ibu, ada soalan? Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Ustaz berikan. Saya mau bertanya mengenai orang-orang yang masuk surga pan, yaitu orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu Allah dan mendakwakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya di satu sekolah. Satu sekolah itu ada kurang 900 siswa, di mana yang muslim sekitar 850-an. Nah, lalu guru agamanya ada lebih kurang 4 orang yang bapak-bapak. Namun pada saat sholat zuhur, bapak-bapak ini tidak pernah ada, sehingga kami yang lebih kurang 50 orang yang sholat jemaah itu, imamnya hanya mungkin bukan yang pengetahuan agamanya mendalam. Nah, bagaimana dengan orang tersebut? Dengan tanggung jawabnya sebagai orang yang menghabiskan waktunya di ilmu Allah dan mendakwakan ilmunya. Mana yang harus kita utamakan? Apakah di sekolah yang sebagai tempat kita mencari makan, atau kita berdakwah keluar? Makasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Agaknya untuk kita menjawab kepada soalan ini kurang lengkap lagi soalan ini kan. Artinya bahan yang disampaikan kurang lengkap. Elok kita jawab kepada umum. Bagi yang menanya apa yang dirasanya cocok kepada soalannya, jawabannya diambilnya lah. Yang dirasanya tak begitu pas dengan apa yang ditanyakannya, tak yang ambil. Sebab hendak dijawab murni kepada soalan itu, materi masalah itu hendak ditanya pula lagi. Keluar dalam rangka apa halnya, bagaimana. Jadi panjang lagi jawabannya. Menghabiskan ilmu dalam menuntut, menghabiskan waktu dalam menuntut ilmu Allah dan mendakwahkannya kepada orang lain, sehingga lebih banyak orang yang beramal saleh di muka bumi ini adalah pangkat besar ya. Ini pangkat yang besar. Siapapun yang melakukan, tak kira
kira dia berstatus guru kah, tak guru kah, pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai apapun dia, siapa yang melakukan itu, dia telah berada di barisan Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul. Sebab tugas mendakwahkan Islam, mengamalkan dan mendakwahkannya itu tugas Nabi, tugas Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirham. Jadi ulama artinya orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmu Allah itu pewaris Nabi, ahli waris Nabi. Dan Nabi tidak meninggalkan di dunia ini harta benda, tapi orang itulah yang meninggalkan Nabi. Jadi andai kata orang yang tadi itu, guru-guru tadi itu, dia menuntut ilmu lalu mendakwahkan, dia masuklah di dalamnya. Namun kalau andai kata keluarnya dia hendak berpoya-poya, bermain-main, ya tak masuklah dia. Kita pun janganlah confuse, kita memikirkannya, macam mana besok ini orang ini? Dia ni status guru mengajarkan ilmu agama, dapat rumah juga lah dia macam ni, padahal dia keluar menghindar berpoya-poya. Tak, pengadilan akhirat itu cukup adil. Jangan jadi apa ni di fikiran. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa yang diniatkannya lalu diamalnya itulah bagian dia. Niatnya elok tapi membuatnya tidak, tak juga ada dapat. Buat elok tapi niat di dalam bukan untuk yang elok, tak juga dapat. Sebab apa yang dia niatkan lalu dia tunaikan, itulah yang dia dapat. Alhasil, kita serahkanlah, kita yang tak ikut mengajar di tempat ibu itu tak tahu kita ulah yang 4 orang tu ya. Tapi kalau anda yang mengajar di situ, apalagi anda ketuanya, tentu anda tahulah anggota anda. Kalau memang mereka keluar itu bukan urusan syar'i, bukan kewajiban, hanya berhari-hari, berpoya-poya, budak-budak semua salat jamaah, guru-guru seluruh main-main di kantor. Kadang-kadang ada juga yang begitu sekolahnya, tapi tak sekolah di sini ya barangkali ya. Budak-budak semua, jam solat ni, masuk, solat. Dah masuk, budak-budak sudah tenang, pergi satu masuk kantor, berhari-hari, ngopi-ngopi, makan kacang situ. Pas sudah siap anak-anak solat, mulailah nampak bubar, pergilah yang bertugas 2-3 orang. Yang ini di akhirat tiadalah, mahkamah akhirat tiada susah untuk mengadilinya dia. Sebab di surah Yasin pun Allah dah bagi tahu kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu kamu besok dinaikkan di mahkamah, mulut kamu ni dah dikunci Allah. Lepas itu disuruh bercakap, tangan, kaki, mulut, mata, kepala, hidung, suruh bercakap. Yang hari ini tak bercakap, nanti bercakap. Iya, tak solat saya, budak-budak saya suruh solat, ngomonglah dia tidak ada. Hari ini memanglah. Iya, tak puasa saya, budak-budak saya suruh puasa. Dia akan bercakap di dalam. Jadi selama tak zahir di mata anda kemaksiatan, berbaik sangka. Tapi kalau anda pemimpinnya, tiada cukup anda berbaik sangka. Anda berkewajiban mencari tahu apa yang dibuat 4 orang. Setiap yang solat bukannya solat dia, budak-budak semuanya pergi solat, dia pun